Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Saya Dr. Umar M.S. Aivo, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan model pembelajaran Project Based Learning pada biomekanika olahraga berbasis Kinopia untuk meningkatkan skill pada kinerja olahraga. Model pembelajaran Project Based Learning pada biomekanika olahraga berbasis Kinopia adalah bentuk pembelajaran menggunakan sintak atau langkah-langkah pembelajaran dengan bantuan software Kinopia. Hal ini disebabkan pembelajaran biomekanika olahraga bertujuan untuk memberikan asesmen atau koreksi terhadap sistem gerak tubuh yang dilakukan para olahragawan. Penggunaan model Project Based Learning merupakan analisis dari karakteristik pembelajaran biomekanika olahraga yang menggunakan proyek dalam menganalisis untuk mencapai gerak yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, teknik gerakan dari suatu cabang olahraga yang dijadikan bahan kajian direkam dengan menggunakan kamera. Selanjutnya, hasil rekaman tersebut dianalisis melalui program software Kinopia. Fungsi software Kinopia adalah untuk mengamati teknik gerakan tubuh pada video. Gerakan tersebut dapat di slow motion atau diperlambat, sehingga bisa direkam dan dianalisis terhadap teknik gerakan yang benar dan yang salah. Sedangkan proses pembelajarannya menggunakan model Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama atau sentral dari suatu disiplin ilmu dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya, memberikan peluang pada mahasiswa bekerja secara otonom untuk mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya mahasiswa yang bernilai dan realistik. Project Based Learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa atau disebut student center dan menempatkan dosen sebagai motivator dan fasilitator, di mana mahasiswa diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Model pembelajaran Project Based Learning memiliki 6 sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Sintak yang pertama yaitu start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan pada mahasiswa dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Sintak yang kedua yaitu design a plan for the projects. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasi berbagai subjek, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Sintak yang ketiga, create a schedule. Dosen dan mahasiswa secara kolaboratif menyusun jadwal dan menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain A. Membuat timeline, B. Membuat deadline, C. Membantu mahasiswa agar merencanakan yang baru, D. Membimbing mahasiswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek,
Dan E, meminta mahasiswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara yang dipilih. Sintak yang keempat adalah monitor the student and the progress of project. Dosen bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas mahasiswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi mahasiswa pada setiap proses. Dosen berperan menjadi mentor bagi aktivitas mahasiswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Berikutnya yang kelima, yaitu assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu dosen dalam mengukur ketercapaian standar. Berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing mahasiswa, memberi umpan balik terhadap tingkat pemahaman yang sudah dicapai, dan membantu dosen dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Sintak yang terakhir, yaitu sintak yang keenam, adalah evaluate the experience. Di akhir pembelajaran, dosen dan mahasiswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Pada tahap ini, mahasiswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Dosen dan mahasiswa melakukan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan yang baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Demikianlah penyampaian model pembelajaran Project Based Learning pada mata kuliah Biomekanika Olahraga berbasis Kinopia. Model pembelajaran ini relevan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa seperti critical thinking, problem solving, innovation and creativity, global collaboration and communication. Selamat mencoba dan silahkan nanti memilih model ini sebagai salah satu model yang cocok dengan karakteristik pembelajaran dalam membelajarkan mahasiswa untuk mempersiapkan mereka dalam menyongsong abad 21 yang penuh tantangan. Meminjam kata-kata dari Arthur Wellesley, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi, marilah sama-sama fokus untuk menjadi produktif, bukan sekadar sibuk saja, karena hidup tak pernah berhenti untuk belajar dan mengajarkan. Wassalam. Assalamualaikum. Proses perkuliahan kita lancar. Kita berdoa dulu. Bicara tentang biomekanika kita selesaikan sebetulnya materi-materi yang perlu kita karena memang mata kuliah kita karakteristiknya adalah analisis, memberikan koreksi, memberikan asesmen, kita masuk ke konsep dinamika untuk menganalisis gerak manusia. Jadi untuk menganalisis
analisis gerakan manusia itu dapat mengetahui konsepnya. Ini adalah room menyatakan bahwasanya memang keadaan sebetulnya itu adalah 110. Nanti di sana di software itu ada dilihat dengan ini mah 3 gerak analisis itu. Sekarang mari kita lihat sama-sama video yang kita tampilkan di sini. Perhatikan, amati ya. Mulai dari start kita lihat bisa menyelesaikan lalu itu di dalam waktu. Kalau kita mau aktivitas tersebut itu kita harus memberikan ya, kita analisis mulai dari analisis baik analisis gerak yang terjadi terasa jika dari yang tidak lari sampai sekarang bisa sekarang dari berdasarkan bagaimana setidaknya ada 3 kelompok kita bagi yang mana kelompoknya silakan kita buat kelompok kita atur saja posisinya mana yang bagus posisinya silakan kita dari sekarang. Oke, ini bagus, ini bisa dilaksanakan. Ini bisa dilaksanakan proyek ini. Ya, proyek ini bisa dilaksanakan dan silakan lakukan, ya. Coba ini. Nah, ini analisis ya, frekuensi langkah. Oke, baik. Bagus, yang penting ada produk. Ya, dari proyek itu ada produk, yang penting ada produk. Oke, baik. Semua rancangan proyeknya sudah bagus betul ya. Cuma nanti kita maksimalkan saja di lapangan. Semua rancangan proyeknya. Sekarang saya akan coba lihat ini. Ini aplikasi yang dibuat dia, yang digunakan dia. Ini Kinovia ya. Jadi ini start. Jadi kalau mau analisisnya dulu, ini adalah pemotongan untuk memotong video. Jadi ini tanda kurung ini memotong awal. Kita ini posisinya di mana? Kalau kita putar dulu, kita putar. Nah, posisi startnya di mana? Nanti dipotong. Nah, kemudian ditutup dengan ini. Ya, nanti terpotong sendiri dia. Kalau mau ukur sudutnya di sini langsung ada angle ya. Nanti kita pakai angle itu sebagai pengukur sudut. Nah, kita tarik saja nanti nampak sudutnya kerjanya berapa ya, bisa ya. Yang lain ada ulang bisa betul benar. Oke, baik, kita sebagai rencana olahraga kita memiliki kemampuan dari sisi latih dari sisi latih dan tidak ada latih maka kita nanti juga bisa diminta sebagai konsultan untuk sebagai pengamatan melakukan prestasi nanti kita memberikan semacam rekomendasi kepada pelatih laksanakan bagaimana dia bisa memberikan kemampuan. Itu bisa kita lakukan sebagai rencana tidak hanya kemampuan. Oleh sebab itu kemampuan kita untuk menyusun rancangan atau produk ya, apakah itu dalam vokal
Cukup ya?